Kapolda Jabar dan Kombes Surawan diisukan tak akur di kasus Vina Cirebon. Menyeruak isu jika Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan kini tengah tak akur. Hal ini buntut dari kasus Vina Cirebon yang hingga kini masih ditangani Polda Jabar. Terlebih, Polda Jabar kalah dalam sidang pra-peradilan sehingga Peggy Setiawan yang sebelumnya disebut sebagai DPO kasus Vina dan ditetapkan tersangka kini telah bebas. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dibatalkan alias tak sah demi hukum berdasarkan putusan sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung. Kabar tak akurnya Kapolda Jabar dan Kombes Surawan rupanya sudah sampai ke telinga penasihat ahli Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi. Di sisi lain, penyidik lama yang menangani kasus Vina diduga masuk angin. Penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu supaya tidak masuk angin, itu omongan Kapolda, kata Arianto Sutadi dalam acara ILC. Jenderal Bintang 2 ini memilih ogah berkomentar saat ditanya lebih jauh soal kasus Vina. Mantan Kapolres Sumedang ini justru menyerahkan kepada Humas Polda Jabar yang akan memberikan keterangannya ke publik. Saya kan walaupun Kapolda, yang namanya penyidikan itu, independen, tidak bisa intervensi, yang penting serius, jelas Arianto masih menirukan ucapan Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Kemudian ia pun menyinggung soal adanya dugaan bahwa ada perselisihan antara Kapolda Jabar dengan Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Bisa disimpulkan sendiri apakah mereka keles atau tidak, kata dia. Ketidakakuran Kapolda Jabar dengan Kombes Surawan pun sudah didengar pengacara Peggy Setiawan. Tony RM lebih besar dari, kami tak mengerti. Tetapi kabar-kabar yang kami dapat, Bapak Kapolda ini kontra dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, atas kinerja yang menindaklanjuti kasus Vina, ujar Tony RM dikutip dari Indonesia Lawyer Club, ILC, yang tayang pada Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Menurutnya, perpecahan antara Kapolda Jabar dengan Kombes Surawan bukan tanpa alasan. Sebab, Kombes Surawan dinilai Tony hanya mengikuti penyidikan di tahun 2016 yang banyak kejanggalan. Salah satunya kata Tony, perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku tidak pernah terungkap. Persamaan niat meeting of mind di situ tidak ada, katanya. CCTV dan ponsel yang polisi amankan di sekitar lokasi kejadian juga tak pernah dibuka. Kendati demikian, Tony RM meyakini masih ada harapan di tengah kebuntuan penyelesaian kasus Vina Cirebon. Sosok yang diharapkan mampu mengungkap kasus itu ialah Irjen Ahmad Wiyagus, yang tak sepaham dengan Kombes Surawan. Di tengah badai desakan publik yang meminta Ahmad Wiyagus dicopot, Tony RM menilai sebaliknya. Justru, Ahmad Wiyagus diyakininya bisa mengusut kasus tersebut. Pasalnya, Ahmad Wiyagus merupakan eks-penyidik KPK yang masih memiliki integritas. Bapak Kapolda ini mantan penyidik KPK, belajar ilmu kronologi. Jadi kami minta agar Bapak Kapolda ini turun, dicopot itu Direktur Kriminal Umum, Kombes Surawan, yang selama ini melakukan penyidikan terpatahkan di pra-peradilan, hanya mengikuti skenario penyidikan yang lama, di tahun 2016, katanya. Jika kasus ini diusut dari hulu oleh Kapolda Jabar, Tony RM yakin kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Kami yakin ini kalau diusut secara tuntas oleh Bapak Kapolda yang masih punya integritas langsung, insya Allah pelaku yang sebenarnya bisa terungkap, pungkasnya. Kesalahan fatal Kombes Surawan. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dianggap telah melakukan kesalahan fatal saat awal penangkapan Peggy Setiawan. Hal itu diungkap Susno Duaji karena Surawan telah membuat pernyataan yang menganulir putusan PN Cirebon 8 tahun lalu. Di mana putusan itu menyebut ada 3 DPO di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sementara Surawan di depan media mengatakan bahwa 2 DPO lagi adalah fiktif. Bayangkan seorang Direskrimum Polda Jabar berani menganulir putusan pengadilan, itu fiktif, itu gak ada, ini pengetahuan hukumnya di mana ini, kata Susno Duaji. Bahkan ia khawatir jika Kombes Surawan akan terus memimpin penyidikan untuk kasus lainnya. Akan dibiarkan orang seperti ini mimpin reserse level Polda Jabar, kata dia. Sementara itu, kepada Ketua Harian Kompolnas Irjen Purn Benny Mamoto, Surawan mengaku baru bisa menangkap 1 DPO saja. Kami langsung tanya, Pak Dir yang dimaksud apa? Pak kami sudah menelusuri 3 ini, kami baru dapat yang 1, yang 2 belum sampai hari ini, tutur Benny Mamoto. Hal itu pun sangat disayangkan oleh Benny Mamoto, kenapa Surawan mengatakan dihapus.
Ya, kalau belum sebaiknya disampaikan belum, bukan dihapus, jelasnya. Terbongkar alasan Polda Jabar tak buka CCTV kasus Vina Cirebon. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon, akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada tanggal 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Beban penyidik, 2024, sangat berat itu, karena dia terbebani dengan kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu, kata Yusuf Warshim dikutip dari tayangan SCTV, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Berarti kan seolah-olah ada CCTV, katanya. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Pada saat kami klarifikasi, penjelasan Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada, di tempat kejadian perkara tidak ada CCTV, kata Yusuf. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Ada penjelasan CCTV tapi jauh dari TKP. Penyidik menjelaskan CCTV itu tidak mengarah ke TKP yang dimaksud, tapi jauh. Dalam penjelasan penyidik tidak dilakukan penyitaan CCTV, terangnya. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan, dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik, sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini, inilah yang kami dorong. Mudah-mudahan hasilnya sudah ada, ungkapnya. Live, sosok donatur sukses bebaskan Peggy Setiawan, disegani di Tanah Abang. Sosok donatur di balik bebasnya Peggy Setiawan tengah jadi sorotan. Pasalnya, sang donatur punya peran besar lantaran ngotot membela Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Berkat sang donatur dan kerjasama para pengacara, Peggy Setiawan pun akhirnya dibebaskan berdasarkan putusan sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli tahun 2024 lalu. Sosok donatur yang dimaksud adalah Niko Kili-Kili. Ini donatur yang paling luar biasa, kalau enggak ada dia, kita tidak masuk, ujar Muhtar Effendi seraya menunjuk Niko Kili-Kili dalam video akun @for.justice11. Untuk diketahui, Niko Kili-Kili adalah salah satu dari banyaknya pengacara yang membela Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa minggu ke belakang. Pasca Peggy dijadikan tersangka dan ditahan, pria bernama asli Nicholas Johan Kili-Kili itulah yang pasang badan seraya memutar otak guna membela kliennya. Jadi garda terdepan membela Peggy, ternyata Niko punya alasan tersendiri. Dalam tayangan Rumpi Trans TV beberapa hari lalu, Niko mengurai alasannya mau membela Peggy Setiawan secara cuma-cuma alias gratis. Ternyata awalnya karena Niko tersentuh dengan permintaan ibunda Peggy Setiawan, Kartini. Jam 12 malam mamanya Peggy telepon saya, nangis-nangis, beliau mengatakan, "Bang Niko, tolong saya, bela anak saya, Peggy tidak bersalah, dia anak baik, tulang punggung keluarga, dia rajin sholat." Pada malam itu saya tersentuh, tapi saya tidak langsung bilang iya, ungkap Niko Kili-Kili. Mulanya, Niko tak langsung mengiyakan untuk membela Peggy.
Namun setelah menyelidiki lebih dalam dan berdiskusi dengan teman-temannya, Niko akhirnya mantap membela Peggy. Saya katakan bahwa, Ibu, saya tidak bilang iya, saya juga tidak bilang tidak. Kasih saya waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini. Setelah saya gelar perkara dengan teman-teman, ahli pidana maupun teman-teman lawyer, teman-teman dari penyidik tentang perkara ini, disitulah saya yakin Peggy tidak bersalah, kata Niko kili-kili. Karena mulai dari prosedur tidak sesuai. Kedua, ciri-ciri yang ada di DPO itu tidak sesuai. Peggy Setiawan dengan Peggy Perong ini berbeda, sambungnya. Sosok Niko kili-kili ramai disebut jadi donatur di balik bebasnya Peggy Setiawan. Sosok Niko kili-kili belakangan jadi sorotan. Usut punya usut, Niko ternyata adalah anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Niko adalah kader Partai Gerindra yang pernah jadi caleg DPRD DKI Jakarta. Tak cuma itu, Niko kili-kili juga adalah sosok mantan preman yang disegani di wilayah Tanah Abang. Betapa tidak, Niko kili-kili adalah mantan tangan kanan Hercules. Sosoknya ditakuti, Niko kili-kili yang merupakan mantan preman itu pun akhirnya bertaubat. Dikutip dari Warta Kota Live, Niko kili-kili pernah menceritakan kisah hidupnya yang kelam hingga akhirnya menjadi pelayan Tuhan dan membantu banyak orang. Di tahun 1992, Niko mengaku sempat bertaubat setelah jadi pecandu narkoba hingga preman. Saya taubat tapi tobatnya tomat, abis tobat kumat. Saya balik ke Jakarta dan diajak nagih sama teman saya dan zaman dulu kan debt kolektor sadis, pungkas Niko kili-kili. Di momen kelam hidupnya, Niko akhirnya bertaubat setelah nyaris overdosis. Kala itu Niko kili-kili berteriak saat dokter memvonis hidupnya tersisa beberapa jam saja. Saya melihat bayangan dosa saya seperti film. Kemudian saya nyanyi lagu sekolah minggu berulang-ulang, kata Niko. Berhasil sembuh, Niko akhirnya hijrah kembali ke Kalimantan Barat dan mendalami ilmu agama. Tak lantas keluar dari kesulitan, Niko pun sempat gamang lantaran bingung mencari pekerjaan. Bicara tobat ini tidak gampang, tapi kelanjutannya, saya ini tidak punya keahlian apa-apa, hanya pegang samurai. Anak istri saya mau makan apa? Imbuh Niko kili-kili. Berkat tekad yang kuat untuk menghidup anak dan istri serta bertaubat, Niko pun belajar ilmu hukum. Hingga akhirnya Niko pun menjelma jadi pengacara sukses hingga berhasil membawa kliennya, Peggy Setiawan, keluar dari masalah. Ekspresi Cecep usai baca hasil tes DNA Peggy Cianjur jadi sorotan. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun sumringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Sudah ke laboratorium Genos untuk mengambil tes DNA Peggy Setiawan Cecep Cianjur, selesai, kata Rudi.
Jadi Peggy Setiawan bebas dari tersangka, Peggy Setiawan Cianjur bebas dari tuduhan dan bulian, serta kecurigaan, imbuh Deddy Mulyadi. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum sumringah. Alhamdulillah positif, Peggy Cianjur, anak kandung, saya, ujar Cecep sembari memegang tangan Peggy Cianjur. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Yang selama ini, Peggy Cianjur, dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan asumsinya. Alhamdulillah bukan, Peggy Setiawan, anak pribadi, kata Cecep. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Cecep bukan ayah kandungnya, Peggy Cianjur, karena ada masalah dengan Vina, jadi Peggy buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, ujar Widya. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur.